Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kegilaan ini kegilaan mutlak. Sepotong logam bekas benar-benar digunakan untuk 200.000 batu bela diri abadi. Tuan muda, kamu itu masih muda. Itu tidak lebih dari sepotong besi tua. Bahkan jika kamu membelinya, itu akan sia-sia, ucap kerumunan. Pada saat itu, aula lelang meledak keributan. Banyak orang merasa bahwa Chu Feng telah menjadi gila. Namun, Chu Feng mengabaikan mereka sepenuhnya. Pada saat itu, Chu Ruoshi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan muda Chu Feng, mungkinkah kamu berhasil mendeteksi beberapa aspek yang tidak biasa mengenai gelang itu? Tanya Chu Ruoshi. Tidak, aku belum menemukannya. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku merasa bingung. Karena tidak ada yang aneh tentang hal itu, mengapa kamu menghabiskan harga tinggi untuk membelinya? Chu Ruoshi bertanya. Lelang adalah tempat untuk bersenang-senang, kata Chu Feng sambil tersenyum. Tuan muda Chu Feng benar-benar mewah. Kamu benar-benar menggunakan uang sebanyak itu untuk bersenang-senang, kata Chu Ruoshi dengan senyum tipis di wajahnya. Dia tidak dapat memahami tindakan Chu Feng. Aku memenangkan beberapa Immortal Martial Stone, di Stone Gambling melawan yang lain sebelumnya. Jadi, bahkan jika aku memenangkan gelang ini, aku tidak akan memiliki tawaran menggunakan uangku sendiri. Dengan demikian, aku tidak akan merasa tertekan dengan pengeluaran yang berlebihan, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Jin Shibo sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Bajingan, ternyata kamu tidak merasa tertekan karena kamu tidak menggunakan uang kamu sendiri. Tapi sebaliknya, kamu menggunakan uangku. Gerutu Jin Shibo. Oh, Tuan muda Chu Feng mahir dalam perjudian batu. Bolehkah aku tahu, berapa banyak yang telah kamu menangkan? Chu Ruoshi bertanya dengan penasaran. 10 juta Immortal Martial Stone, kata Chu Feng. Apa? Seru Ruoshi. Chu Ruoshi kaget setelah mendengar kata-kata itu, dan dia kehilangan kata-katanya. Pada saat itu, orang-orang lain dari generasi muda Chu Heavenly Clan mulai melemparkan penghinaan pada Chu Feng. Chu Feng bahkan bisa mendengar bisikan, dan ada orang yang menyatakan dia membual terlalu tinggi. Kemungkinannya, alasan mengapa Chu Ruoshi menjadi diam kemungkinan besar karena dia juga merasa bahwa Chu Feng sedang membual. Itu benar-benar terjadi. Orang tua ini dapat bersaksi tentang hal itu. Tepat pada saat itu, tetua Xingyi berbicara. Aku juga bisa bersaksi untuk itu, tambah Xia Yun. Begitu mereka berdua mengucapkan kata-kata itu, ekspresi Chu Ruoshi berubah. Bahkan Chu Lingqi yang sombong sekalipun, dia menatap Chu Feng dengan tidak percaya di matanya. 10 juta Immortal Martial Stone. Meskipun mereka adalah tuan muda dan nona muda dari Chu Heavenly Clan, tapi 10 juta Immortal Martial Stone masih merupakan jumlah yang sangat besar bagi mereka. Chu Feng benar-benar berhasil memenangkan jumlah yang sangat besar melalui perjudian. Kamu menang melawan siapa? Chu Ruoshi bertanya. Chu Feng tidak menjawabnya. Tapi sebaliknya, dia menatap Jin Shibo dengan senyum di wajahnya. Oh, jadi itu sebenarnya melawan tuan muda Jin Shi, ucap Ruoshi. Chu Ruoshi sangat cerdas, karena dia segera menyadari apa yang terjadi. Tuan muda Jin Shi benar-benar mewah. Kamu benar-benar rela kehilangan 10 juta batu bela diri abadi melalui perjudian batu. Mungkinkah wilayah atas klan kerajaan batu emas tidak kaya akan batu emas, melainkan batu bela diri abadi? Pada saat itu, banyak generasi muda Chu Heavenly Clan mulai mengejek Jin Shibo. Sementara Jin Shibo merasa sangat tidak senang karena hal ini, tapi dia tidak dapat melakukan apapun selain tersenyum canggung. Lalu, dia melotot tajam ke arah Chu Feng. Saat mereka mengobrol santai, item kedua di aula lelang telah dilelang. Itu adalah persenjataan abadi yang biasa. Pada akhirnya, itu dilelang untuk 12.000 Immortal Martial Stone. Jadi, sekarang adalah ke item ketiga. Harta karun berikut mungkin tidak banyak berguna dalam hal kultivasi bela diri. Namun, jika seseorang menghadiahkannya kepada kekasihnya, seseorang pasti akan mendapatkan kesenangannya. Saat Patua Gui Chou berbicara, kain merah yang menutupi nampan itu segera terbang. Item pada nampan itu terbuka dengan sendirinya. Wow, bunga macam apa itu? Bunga itu sangat indah.
Benar saja, setelah item di nampan itu muncul, teriakan terkejut wanita muda segera terdengar dari aula lelang. San bahkan Chu Ruoshi, Xia Yun dan Chu Lingqi, tiga keindahan besar itu mengungkapkan perubahan dalam ekspresi mereka. Karena mereka semua wanita, mereka secara alami akan menyukai bunga dan keindahan. Bunga-bunga ini memang istimewa, dan ada 3 bunga seperti itu di atas nampan. Cabang dan daun dari 3 bunga itu seperti kristal. Berkeliaran di antara mereka adalah cahaya yang eksotis, serta ada gas melingkar di atas kuncup bunga. Gas itu memiliki 7 warna, dan itu melayang di atas kuncup bunga seperti pelangi. Ada banyak bunga langka dan tidak biasa yang tak terhitung jumlahnya, di Great Chiliocosm Upper Realm ini. Namun, tidak ada bunga yang seperti ini. Selain itu pasti tidak diciptakan melalui formasi spiritual. Tapi sebaliknya, mereka adalah bunga alami, langka, dan tidak biasa. Justru karena itulah bahkan Chu Lingqi, Chu Ruoshi dan juga Xia Yun, 3 keindahan ini dibangkitkan oleh bunga-bunga. Kakak perempuan Ruoshi, kamu berpengalaman dan berpengetahuan luas. Pernahkah kamu melihat bunga seperti ini sebelumnya? Xia Yun bertanya. Bunga seperti ini benar-benar langka, kata Chu Ruoshi. Mereka benar-benar cantik, kata Xia Yun. Meskipun benar bahwa mereka cantik, tapi mereka adalah 3 bunga yang tidak berguna. Namun, tawaran awal mereka adalah 30.000 Immortal Martial Stone. Mereka benar-benar terlalu mahal, kata Chu Ruoshi. Dapat dilihat bahwa Chu Ruoshi juga sangat menyukai bunga-bunga itu. Namun, dia adalah orang yang sangat pragmatis. Dengan demikian, meskipun dia mampu menghasilkan 30.000 Immortal Martial Stone, dan meskipun 30.000 Immortal Martial Stone tidak ada artinya baginya, tapi dia masih tidak akan menggunakan 30.000 Immortal Martial Stone untuk membeli sesuatu yang tidak berguna. Mendengar apa yang dikatakan Chu Ruoshi, Xia Yun dan juga Chu Lingqi tampaknya telah mengabaikan niat untuk membeli bunga. Melihat ini, sebuah pikiran muncul di benak Chu Feng. Dia menggerakkan tangannya ke arah kosmos saknya. Alasan untuk itu adalah, karena bunga-bunga aneh namun indah itu sebenarnya adalah sesuatu, yang telah diperoleh Chu Feng dari makam archer yang diagungkan. Bahkan Chu Feng tidak tahu apa yang kegunaan bunga-bunga itu. Yang dia tahu adalah, bahwa mereka tampak aneh. Jadi dia mengeluarkan 3 dari mereka, dan menempatkannya di pelelangan untuk melihat apakah ada yang mau membelinya. Dia juga orang yang menuntut, agar tawaran awal menjadi 30.000 Immortal Martial Stone. Namun, jumlah bunga yang dia peroleh dari makam peninggalan Archer Agung pastinya tidak terbatas hanya pada mereka bertiga. Sebagai gantinya, dia telah memperoleh lebih dari 1.000 bunga seperti itu. Semua bunga-bunga aneh yang indah itu tidak berguna bagi Chu Feng. Karena ketiga gadis itu menyukai bunga-bunga itu, Chu Feng memutuskan bahwa ia mungkin juga memberikan beberapa kepada mereka sebagai hadiah. Karena 3 wanita muda menyukai mereka, aku akan memberikannya kepada kalian semua. Tepat pada saat itu, Jin Sibo berbicara. Dan segera setelah itu, dia berkata, 30.000 Immortal Martial Stone, aku membeli itu, ucap Jin Sibo. Seseorang sebenarnya membeli bunga-bunga itu. Tampaknya banyak tuan muda yang kaya telah tiba hari ini. Mungkinkah itu tuan muda dari klan Surgawi Chu? Ucap kerumunan. Begitu Jin Sibo mengucapkan kata-kata itu, kerumunan di bawah segera meledak dalam keributan. Meskipun mereka juga bisa mengatakan bahwa bunga-bunga itu sangat langka, tapi mereka masih tidak dapat memahami seseorang yang menghabiskan 30.000 Immortal Martial Stone untuk membeli 3 bunga. Tepat pada saat itu, Jin Sibo berbicara dengan keras. Jika wanita cantik menyukai mereka, maka jangankan 30.000, bahkan jika itu adalah 1.000.000 Immortal Martial Stone, itu masih akan sia-sia, ucapnya. Pahlawan muda, kamu memiliki pandangan positif yang luar biasa. Begitu Jin Sibo mengucapkan kata-kata itu, kerumunan di bawahnya segera bertepuk tangan atas sikapnya. Mendengar pujian dari kerumunan, Jin Sibo segera mengungkapkan ekspresi bangga. Dia bahkan sengaja melirik ketiga keindahan besar. Namun tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. 100.000 Immortal Martial Stone, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Jin Sibo menatap Chu Feng dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia berpikir pada dirinya sendiri. Kamu berencana untuk memperebutkan gadis-gadis denganku, pikirnya. Sebenarnya, hanya Chu Feng yang tahu bahwa dia sebenarnya sengaja menaikkan harga untuk mendapat untung dari Jin Sibo.
Lagi pula, terlepas dari berapa banyak yang mereka jual, itu semua akan menjadi keuntungannya. Setelah kemarahan menghilang dari mata Jin Shibo, kesediaan untuk bertempur sebenarnya muncul sebagai penggantinya. Kemudian dia berteriak, 200.000 batu bela diri abadi. Teriaknya. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, dia bahkan melirik Chu Feng. Pandangannya itu sepertinya menyatakan, bahwa dia pasti akan menang. Tampaknya dia benar-benar mempertimbangkan Chu Feng sebagai saingan cintanya. Dia merasa bahwa Chu Feng berusaha untuk memperebutkan Xia Yun, Chu Lingqi dan juga Chu Ruoshi. Dia tidak tahu bahwa itu sama sekali bukan niat Chu Feng sama sekali. Chu Feng tidak punya keinginan untuk menjadi saingan cintanya. Niat Chu Feng sangat sederhana, dia hanya ingin menipu lebih banyak uang dari Jin Shibo. Dengan demikian, setelah Jin Shibo meningkatkan tawarannya, Chu Feng juga berbicara tanpa ragu sedikit pun. 300.000 batu bela diri abadi, ucal Chu Feng. 400.000 batu marsial abadi, ucap Jin Shibo yang tidak mau kalah. Dia segera menaikkan tawarannya lagi. 500.000 batu marsial abadi, ucap Chu Feng. 600.000 batu marsial abadi, ucap Jin Shibo. 700.000 batu marsial abadi, ucap Chu Feng. 800.000 Immortal Martial Stone, ucap Jin Shibo. 900.000 batu marsial abadi, ucap Chu Feng. Ketika Chu Feng menaikkan harga menjadi 900.000 Immortal Martial Stone, kerumunan yang hadir tidak lagi bisa duduk diam. Apa-apaan ini? Kedua orang itu sama sekali tidak mempertimbangkan Immortal Martial Stone sebagai mata uang. 900.000 batu bela diri abadi, itu akan menjadi 90 persenjataan abadi yang biasa. Untuk membeli 3 bunga yang sama sekali tidak berguna dengan 90 persenjataan abadi, apakah kepala mereka telah ditendang oleh keledai, ucap kerumunan. Chu Feng secara alami tidak melakukan ini karena dia bodoh. Tapi sebaliknya, dia ingin menaikkan harga. Hanya saja, Jin Shibo tidak lagi bersemangat dan tenang seperti sebelumnya. Itu sudah mencapai 900.000 Immortal Martial Stone. Dia takut bahwa Chu Feng akan terus menaikkan harga jika dia terus menawarnya. Selanjutnya, Chu Feng memiliki ekspresi yang santai dan percaya diri di wajahnya. Melihat itu, Jin Shibo malah panik. Alasan untuk itu adalah, karena Jin Shibo tidak tahu persis, berapa harga bunga yang harus dia melanjutkan dalam perang penawarannya melawan Chu Feng. Bahkan jika dia akhirnya berhasil membeli 3 bunga, dia pasti akan menderita bencana. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Itu adalah bunga yang disukai gadis-gadis. Mengapa kamu menghabiskan uang begitu bodoh hanya untuk membeli sesuatu seperti itu? Bahkan Chu Lingqi tidak dapat terus menonton penawaran, dan mulai mempertanyakan Chu Feng. Siapa yang tidak suka menghargai hal-hal indah? Tentu saja, aku membelinya bukan karena aku ingin mengumpulkannya. Tapi sebaliknya, itu karena aku ingin memberikan hadiah untuk Nona Lingqi, Nona Ruoshi dan juga Nona Xia, kata Chu Feng. Kalau begitu, kamu benar-benar murah hati, ucap Chu Lingqi sambil tersenyum manis. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu dengan sedikit sarkastik, tapi senyumnya sangat manis. Dapat dilihat bahwa, kata-kata Chu Feng telah berhasil mendapatkan bantuannya. Melihat ini, wajah Jin Shibo segera berubah menjadi hijau karena marah. Mengabaikan semua konsekuensinya, dia pun berteriak. 2 juta batu marsial abadi, teriaknya. 2 juta batu bela diri abadi, seru kerumunan. Kerumunan yang hadir tercengang oleh kata-kata Jin Shibo. Bahkan Pak Tua Gui Chou mengungkapkan ekspresi kaget. Dia pun bertanya, Tuan Muda, apakah kamu benar-benar berencana untuk membeli bunga-bunga ini dengan 2 juta batu bela diri abadi? Tanya Gui Chou. Kamu tidak perlu mengucapkan kata berlebihan. Pangeran ini mengatakan 2 juta Immortal Martial Stone. Dengan demikian, ini adalah 2 juta Immortal Martial Stone, kata Jin Shibo sambil menepuk dadanya. Lalu, apakah ada orang lain yang akan mengajukan penawaran yang lebih tinggi? Tanya Pak Tua Gui Chou. Ketika Pak Tua Gui Chou mengucapkan kata-kata itu, Jin Shibo secara tidak sadar menatap Chu Feng. Dia takut bahwa Chu Feng akan terus menawar. Orang harus tahu bahwa 2 juta Immortal Martial Stone adalah jumlah yang sangat besar baginya juga. Jika harganya naik lagi, dia kemungkinan tidak akan dapat melanjutkan penawaran. Lagi pula, harga ini benar-benar terlalu besar jika hanya untuk mendapatkan senyum keindahan. Namun, Chu Feng tidak terus menawarnya.
Jin Sibo sudah ragu-ragu, ketika Chu Feng menaikkan harga menjadi 900.000 Immortal Martial Stone. Jika bukan karena senyum manis Chu Lingqi, Jin Sibo mungkin tidak akan terus menawar. Dengan situasi seperti ini, Chu Feng secara alami tidak akan melanjutkan perang penawaran. 2 juta Immortal Martial Stone telah melampaui harapan Chu Feng. Karena bagaimanapun, itu hanya 3 bunga yang sama sekali tidak berguna. Sangat baik. Karena tidak ada yang menawar, 3 bunga eksotis ini telah dimenangkan oleh tuan muda itu, kata Pak Tua Gui Chou. Meskipun Pak Tua Gui Chou tidak menyebut nama Jin Sibo, tapi dia sudah tahu bahwa Jin Sibo yang memenangkan bunga-bunga ini. Setelah berhasil memenangkan 3 bunga eksotis, Jin Sibo sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia memandang Chu Feng dengan tatapan provokatif. Pandangannya sepertinya berkata, "Bertarung denganku, kamu masih terlalu lembut." Kemudian, dia melihat ke arah Chu Lingqi, Chu Ruoshi dan juga Xia Yun dan berkata, "Nona Xia, Nona Ruoshi, Nona Lingqi, ini hanyalah pemikiran kecil dariku. Ketika bunga-bunga eksotis tiba nanti, kamu semua pasti harus menerimanya," ucap Jin Sibo. 3 orang, masing-masing hanya akan mendapatkan 1 bunga. Apa artinya itu? Akan lebih baik jika kamu memberi aku 10 bunga sebagai gantinya, kata Chu Lingqi. Nona Lingqi, kamu tidak bisa menyalahkan aku untuk ini. Lagi pula, hanya ada 3 bunga seperti itu di lelang ini. Jika tidak, jangankan 30 bunga, bahkan aku akan memenangkan bunga sebanyak yang ditawarkan, ucap Jin Sibo. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Jin Sibo memandang Chu Feng dengan jijik lagi dan berkata, "Aku, Jin Sibo, bukanlah orang yang pelit seperti seseorang. Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan memberi hadiah 3 bunga? Jika seseorang tidak berani kentut begitu harganya menjadi tinggi, bagaimana mungkin orang itu tulus?" Sindir Jin Sibo. "Aku, Chu Feng, mengatakan bahwa aku akan memberi mereka bunga. Jadi, aku pasti akan memberi mereka bunga," kata Chu Feng. "Lelucon yang luar biasa. Apa yang seharusnya kamu gunakan sebagai hadiah?" kata Jin Sibo mengejek. Chu Feng tidak menjawab Jin Sibo. Sebagai gantinya, dia tersenyum tipis. Kemudian, tangan Chu Feng melesat melintasi kosmos saknya. Segera, 30 bunga eksotis melayang keluar dari kosmos saknya. Itukah bunga-bunga eksotis?" seru ketiga gadis itu. Melihat 30 bunga eksotis mengambang di depan Chu Feng, tatapan kerumunan semua berbalik kepadanya. Adapun Jin Sibo, dia benar-benar tercengang. Dia jelas-jelas tidak dapat memahami, bagaimana Chu Feng bisa mendapatkan begitu banyak bunga eksotis. "Untuk 3 keindahan," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia melambaikan tangannya, dan bunga-bunga eksotis itu berkumpul menjadi 10 dalam satu ikat. Kemudian, mereka terbang menuju Chu Ruoshi, Chu Lingqi, dan juga Xia Yun. "Banyak sekali bunga eksotis. Chu Feng, dari mana kamu mendapatkannya?" Chu Lingqi bertanya dengan rasa ingin tahu yang tak tertandingi. Dibandingkan dengan menerima hadiah Chu Feng, dia sudah jelas lebih ingin tahu tentang dari mana Chu Feng mendapatkan bunga-bunga eksotis itu. Sebenarnya, banyak orang yang hadir juga penasaran. Dan bahkan orang-orang dari generasi yang lebih tua seperti Tetua Xingyi, itu juga memandang ke arah Chu Feng dengan minat di mata mereka. Mereka semua menunggu Chu Feng untuk memberi mereka jawaban. "Aku mendapatkan bunga-bunga eksotis ini dari sisa-sisa. Sejujurnya, 3 yang dilelang sebelumnya juga milikku," kata Chu Feng. "Mereka milikmu? Jika itu milikmu, mengapa kamu memulai perang penawaran?" tanya Chu Lingqi sambil mengedipkan matanya yang cerah, cerdas, dan juga besar. Dia menatap Chu Feng dengan tatapan yang sangat naif. "Aku telah menempatkan ketiga bunga itu ke pelelangan, karena aku ingin melihat apakah ada orang yang ingin membelinya. Aku tidak pernah berharap ada orang yang ingin membelinya. Itu adalah kesempatan langka untuk menghadapi individu yang boros dan bodoh. Secara alami, aku harus mengambil kesempatan ini," jawab Chu Feng. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia melihat ke arah Jin Sibo. Seolah-olah dia sengaja mengingatkan Jin Sibo, bahwa orang yang boros dan bodoh yang dia bicarakan adalah dirinya. Pada saat itu, kulit Jin Sibo berubah pucat. Dia sangat marah, sehingga tidak bisa berkata-kata. Hanya pada saat itulah dia menyadari, bahwa dia telah ditipu oleh Chu Feng.
Dia sudah kehilangan 10 juta Immortal Martial Stone dari Chu Feng di Stone Gambling Hall, dan menyia-nyiakan 10 juta lainnya saat membeli batu kristal hitam. Dan sekarang, dia sekali lagi ditipu 2 juta Immortal Martial Stone oleh Chu Feng. Oh iya, Pangeran Jinxi, bukankah kamu menyatakan sebelumnya bahwa kamu akan membelinya jika ada lebih banyak bunga seperti itu? Aku kebetulan punya lebih banyak bunga-bunga itu, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan 30 bunga lebih. Lalu, dia berkata kepada Jin Sibo, aku tidak butuh 2 juta batu bela diri abadi. 30.000 Immortal Martial Stone saja untuk 30 bunga eksotis ini, ucap Chu Feng. Kamu, mendengar kata-kata itu, ekspresi Jin Sibo mulai berputar sehingga terlihat menakutkan. Penampilannya itu tampaknya mampu memakan seseorang hidup-hidup. Namun pada saat berikutnya, ekspresi Jin Sibo tiba-tiba berubah. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara cerot, dan memuntahkan seteguk besar darah. Jin Sibo sebenarnya marah sampai muntah darah oleh Chu Feng. Namun, reaksinya dapat dimengerti. Terlepas dari siapakah itu, mereka pasti akan tak tertahankan seandainya mereka yang ditipu oleh Chu Feng seperti itu. Chu Feng, kamu mempermainkanku. Kami akan menunggu dan melihatnya. Ucap Jin Sibo sambil menyeka darah di sudut mulutnya, dan menatap Chu Feng dengan ganas. Dan kemudian, dia melambaikan lengan bajunya, lalu berbalik dan mulai pergi. Dia benar-benar marah pada keadaan oleh Chu Feng. Selain itu, dia tidak punya pilihan selain pergi. Dia telah dipermainkan oleh bodoh oleh Chu Feng di depan 3 keindahan besar. Selain itu, dia sangat marah sehingga dia akhirnya muntah darah. Itu benar-benar sangat memalukan, dan dia tidak punya wajah untuk terus tinggal di sana. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.